Ulun sebutkan tadi di awal, ia amalan rahasia. Sangat mampu kita makan di rumah, sangat mampu kita minum di rumah, sangat mampu kita laki-laki untuk memaksa istri kita untuk melayani. Dan tidak ada yang tahu. Tapi subhanallah, puasa melatih diri seseorang untuk selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Betul, tetangga saya tidak tahu, teman saya tidak tahu, teman sepengajian tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam tafsirnya Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan, yukhbiru ta'ala bima manna bihi ala ibadihi bi'annahu faradu alaihim as-siyam. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam ayat ini dengan satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka berpuasa. Jamaah Jumat rahimakumullah, berpuasa atau sampainya semua kita di bulan Ramadan dan kemudian kita bisa berpuasa adalah salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan puasa berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bulan yang diberkahi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Artinya kita bisa bertabarruk kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini.
Berkah adalah kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Dan mencari berkah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang bisa kita cari dari bulan Ramadan adalah beramal saleh sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kemudian keberkahan itu kita dapatkan. Kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Entah itu dengan makan sahur pasti, mengakhirkan sahur kalau bisa. Kemudian selama berpuasa dia selalu berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kemudian berbuka dengan kurma yang basah. Kalau bisa kemudian jumlahnya ganjil. Jika tidak ada silahkan kurma yang kering. Banyak membaca Al-Quran, bersedekah. Dan nanti kemudian ketika di akhir bulan Ramadan, lebih tepatnya 10 malam terakhir bulan Ramadan, kita beriktikaf. Bagi siapapun di antara anda yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuknya harta, umrah dia di bulan Ramadan dan amal-amal saleh yang lain. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena secara kita ketika di bulan Ramadan mudah untuk menjalankan ketaatan lebih dibandingkan hari-hari biasa. Karena memang jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan sufidat asy-syayatin." Jika datang bulan Ramadan, maka syaitan itu dibelenggu. Kita terjemahkan secara harfiah. Betul-betul mereka tidak bisa melakukan aktivitas mereka secara leluasa. Hingga kemudian mudah untuk kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala jauh berkurang. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memaksimalkannya. Belum lagi kata beliau, fihi tansyitun li hadhil ummah fayanbaghi 'alaikum an tunafisu ghairakum fi takmilil a'mal. Selain nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ada penyemangat untuk kalian agar kalian kemudian bisa mengungguli saudara-saudara kalian dalam menyempurnakan amal. Berkaitan dengan salat misalnya, semua kita salat terlihat semua sama. 5 waktu di masjid semua melakukan. Jumatan ke masjid semua melakukan. Tapi puasa ini betul-betul tidak terlihat. Betul-betul amal rahasia antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perkara puasa ini seorang bisa mengungguli saudaranya dalam menyempurnakan amal saleh dia pribadi. Terlepas dari bulan Ramadan misalnya, ada puasa-puasa sunnah yang dia bisa lakukan juga. Dan ia betul-betul rahasia. Makanya tema khutbah kita kali ini berkaitan dengan Ramadan, melatih seorang untuk selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum masuk kepada hikmah disyariatkannya bulan Ramadan, dan salah satu di antaranya adalah latihan untuk merasa selalu diawasi. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala bahwasanya di antara tujuan tertinggi dari diperintahkannya puasa adalah agar seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berpuasa di bulan Ramadan betul-betul salah satu sebab, atau bahkan mungkin sebab yang terbesar seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak perintah yang dia bisa lakukan ketika di bulan Ramadan, suasananya mendukung, kaum muslimin mendukung, atmosfernya juga nyaman. Banyak kemudian semua teman-teman kita melakukan hal yang sama, nyaman seorang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian ketakwaan dia tumbuh. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, hikmah dibalik yakni disyariatkan bulan Ramadan, selain tentunya untuk goal yang paling besar yaitu ketakwaan, berikut beberapa gambaran. Ketakwaan itu bisa kita raih ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah seorang yang berpuasa, kata beliau, meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan yang tadinya halal. Makan halal, minum halal, seseorang mendatangi istrinya halal. Tapi ketika datang bulan Ramadan, perkara-perkara ini diharamkan untuk sesaat. Dan seseorang mentaati Allah akan hal tersebut.
Dia tinggalkan perkara-perkara tersebut demi untuk menggapai pahala Allah Subhanahu wa taala. Apa kalau bukan ketaatan namanya? Dan cara pandangnya jamaah sekalian rahimakumullah, ketika yang halal-halal ini kemudian diharamkan sesaat dan kemudian kita bisa meninggalkannya, apalagi yang jelas-jelas haram. Tentunya kita lebih bisa untuk meninggalkan perkara tersebut. Karena yang halal saja diharamkan sesaat, setengah hari, mampu kita untuk meninggalkannya. Apalagi yang betul-betul haram. Kemudian kata beliau, bahwasanya puasa di antara gambaran ketakwaan bisa diraih ketika berpuasa adalah seseorang betul-betul melatih dirinya untuk selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ulun sebutkan tadi di awal, ia amalan rahasia. Sangat mampu kita makan di rumah, sangat mampu kita minum di rumah, sangat mampu kita laki-laki untuk memaksa istri kita untuk melayani. Dan tidak ada yang tahu. Tapi subhanallah, puasa melatih diri seseorang untuk selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Betul, tetangga saya tidak tahu, teman saya tidak tahu, teman sepengajian tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan dia kemudian meninggalkan perkara-perkara tersebut. Dilatih dia selama 1 bulan untuk hal yang demikian. Untuk selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian setelah selesai bulan Ramadan ini berlanjut. Tidaklah dia kemudian terbersit di hatinya untuk melakukan sebuah kemaksiatan kecuali dia tahu Allah Subhanahu wa taala tahu. Sekalipun misalnya melakukan kemaksiatannya sendiri, atau kemudian melaksanakan kemaksiatan yang mungkin terlihat orang tapi dia tidak dikenal di kota itu, apalagi di negeri itu, mudah untuknya seharusnya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Gak ada yang kenal sama saya di kota ini, gak ada yang kenal dengan saya di negeri ini. Apalagi saya kemudian di negeri saya sendiri bukan siapa-siapa, populer juga tidak. Mudah untuk saya untuk bermaksiat kepada Allah di kota tertentu, di negeri tertentu, apalagi kemudian kita tidak dikenal. Terlihat kita, tapi kita tidak dikenal. Apalagi sudahlah tidak dikenal plus tidak terlihat. Tapi subhanallah, Ramadan yang lalu melatih dia untuk merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala, hingga walaupun saya tidak dikenal orang, walaupun saya kemudian melakukan kemaksiatannya, na'udzubillah, nanti tidak ada yang melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi saya. Saya sudah latihan kemarin. Saya bisa makan tapi saya tidak makan. Saya bisa minum tapi saya tidak minum. Saya bisa paksa istri saya untuk melayani saya tapi saya tidak lakukan. Kenapa? Karena saya tahu Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi saya. Ini tingkat keimanan tertinggi. Ya, ini tingkat keimanan tertinggi, yaitu al-ihsan. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Jibril apa itu al-ihsan, kata beliau, an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu melihatmu. Maka mau dimanapun kita, tertutup dari orang sekalipun atau terlihat tapi kita kemudian tidak dikenal, di mana mudah untuk kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika seorang sudah terlatih untuk selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak usah Allah deh, 2 malaikatnya saja selalu hadir. Raqib dan Atid itu di antara maknanya adalah selalu hadir, selalu mengawasi. Masing-masing kita diwakilkan 2 malaikat. Dari 2 malaikat ini saja untuk masing-masing yang diwakilkan pada kita, kita tidak bisa kemana-mana. Mereka akan selalu mencatat apapun yang kita lakukan. Apalagi Tuhan mereka berdua, Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa Ramadan jamaah melatih seorang, kata Syekh Sa'di, melatih seorang untuk selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia punya kecondongan untuk makanan A, minuman B, untuk menggauli istrinya. Inilah kecondongan hati dan jiwa ini. Karena ia adalah sebuah kenikmatan, ia adalah sebuah kelezatan. Tapi karena Allah larang untuk sesaat, saya tinggalkan. Walaupun saya mampu untuk memakan dan meminum makanan dan minuman tersebut. Tapi dia tahu Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dia. Makanya jamaah, di antara keutamaan ibadah puasa ini, pahalanya tak terkira. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa
Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan amal puasa tersebut. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 di'fin illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Nabi Muhammad SAW, semua amal anak Adam akan dilipat gandakan, semua. Satu kebaikan menjadi 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Di sini kita tahu standar pelipatan ganda pahala yang kita lakukan. Bisa 10 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya langsung. Kita tidak tahu. Karena ini amalan rahasia. Anda betul-betul merasa diawasi Allah padahal Anda mampu untuk melanggarnya. Makanya pahalanya luar biasa besar. Bahkan di antara perkataan Imam Sufyan bin Uyainah, ketika nanti di hari kiamat, kemudian ditegakkan qisas, kemungkinan semua kebaikan kita habis untuk kita bayarkan kepada orang-orang yang kita zalimi. Pernah kita zalimi, pernah kita pukul, pernah kita ghibah, pernah kita fitnah, naudzubillah, pernah kita tumpahkan darahnya, pernah kita ambil hartanya. Kezaliman demi kezaliman kita lakukan semasa kita hidup. Sangat mungkin kemudian ketika nanti di hari kiamat diqisas, semua kebaikan kita ditransfer ke mereka dan mungkin habis. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, dan kala itu Allah Subhanahu wa taala menyimpan untuknya pahala puasanya dan dia selamat dengan pahala puasanya, karena hanya Allah yang tahu berapa kali lipat Allah menggandakannya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi harabal batil wa ayyadal haqq wa tamassar radha'il wa ahyal fada'il wa tammama makarimal akhlaq wa hadan nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasy syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dan di bagian akhir dari hikmah yang beliau sebutkan dan darinya terlihat gambaran ketakwaan seorang ketika berpuasa adalah, kata beliau, annal ghani, bahwasanya orang yang kaya, idza dzaqa alamal ju', jika dia merasakan sakitnya rasa lapar, awjaba lahu dzalika muwasatal fuqara al mu'damin. Bahwasanya orang yang kaya, enggak mesti kaya juga ya, yang level di bawahnya lah, asal bukan fakir saja. Orang miskin pun mungkin merasakannya. Orang fakir itu orang-orang yang untuk urusan primernya saja susah, untuk urusan makan saja mereka susah. Miskin, primer oke, sekunder yang susah. Sekolah anak, ketika sakit nanti, alat transportasi, dan lain sebagainya. Itu sekunder, itu miskin. Jadi nggak mesti orang kaya. Di mana orang miskin pun mungkin mereka setiap hari makan alhamdulillah, akan merasakan atau ketika mereka merasakan sakitnya rasa lapar. Bahwasanya orang yang kaya ketika merasakan sakitnya rasa lapar, pasti nanti dia selesai Ramadan atau bahkan ketika bulan Ramadan, dia akan memiliki rasa empati kepada orang-orang yang fakir. Betul-betul merasakan yang orang lain rasakan, bukan simpati tapi empati. Betul-betul merasakan, bukan cuma tahu. Saya tahu yang kamu rasakan. Bukan, saya merasakan yang kamu rasakan. Bahwasanya kamu setiap hari seperti ini sakitnya. Susah makan. Sekalinya makan mungkin berasnya juga beras yang buruk. Lauknya mungkin juga ala kadarnya. Cuma dengan garam mungkin, cuma dengan kerupuk mungkin. Melatih diri seorang, khususnya orang-orang yang kaya, akhirnya dia menjadi orang yang dermawan. Dan contoh itu ada dari Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau bahkan lebih dermawan dibandingkan hari-hari biasa. Bahkan disebutkan oleh sahabat bagaimana kedermawanan Nabi Muhammad SAW, beliau berikan sifat dengan lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Maksudnya kedermawanan beliau, pemberian beliau, sedekah beliau menyeluruh, semua orang mendapatkannya.
Apa kalau bukan ketakwaan namanya ini? Ketika seorang subhanallah terlatih dia untuk kemudian merasakan, menahan rasa sakitnya lapar, dan dia tahu bahwasanya teman-teman dia kaum muslimin tentunya sangat menyedihkan di belahan bumi yang lain. Bagaimana mereka sangat mungkin sekarang ini sahur pun tidak ada yang mereka makan dan mereka minum. Berbuka pun tidak ada yang mereka makan dan tidak ada yang mereka minum. Mereka betul-betul berpuasa hanya dengan niat. Niat mereka bangun sebelum terbit fajar, saya berpuasa. Kemudian ketika berbuka, saya niat untuk berbuka. Enggak ada makanan. Tidak ada yang dimakan dan tidak ada yang diminum. Bukan cuma di Palestina. Di belahan bumi yang lain juga pasti ada. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, siapapun di antara anda yang Allah limpahkan padanya harta, latihan di bulan Ramadan ini, jadikanlah yakni kesempatan untuk anda melatih diri untuk menjadi orang dermawan, mudah untuk berbagi. Toh kemudian manfaatnya pasti akan kembali kepada diri anda masing-masing. Di dunia, ketika di alam barzakh, kemudian ketika di padang mahsyar, dan ketika di akhirat kelak. Keutamaan orang bersedekah tidak perlu kita bahas. Selalu sangat banyak dan terlalu banyak. Jadi sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Jamaah, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Bahwasanya puasa tujuan utamanya adalah bertakwa kepada Allah dan tergambar pada hal-hal yang kita sudah sebutkan tadi. Seorang meninggalkan yang haram karena Allah melarangnya. Seorang kemudian melatih dirinya untuk kemudian selalu merasa diawasi Allah dan untuk yang berlimpah harta. Dia akan merasakan bagaimana sakitnya orang menahan rasa lapar dan akhirnya membuat dia menjadi orang yang dermawan karena dia setelah itu bahkan mungkin ketika Ramadan dia berbagi kepada yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.